kan 3 tahun kemarin oke lah, yang rajin-rajin, yang lain sekedar say hello. Tapi sekarang kan mau diperpanjang 2 tahun. Masa begitu lagi sih? Gitu loh. Nah inilah saya minta ke teman-teman benar-benar konsolidasi. Ya, organisasi FKDM itu bukan milik ketua, tetapi milik bersama yang dikonsolidasi oleh ketua. Ya, ini nanti buat hari Kamis, mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Return kalau kata orang perang, memberikan semangat semakin solid pada saat kita mau apel akbar yang pertama itu pemilu, dukungan pelaksanaan pemilu jujur dan adil, kemudian kedua juga pemberian SK perpanjangan masa bakti 2 tahun, kemudian juga jangan sampai lupa dong. Yang nomor nanti ketua soalnya, nanti kedua ke Polres, ke Pak Dandim, ke Pak Dirjen, Pak Kaban, minta izin forum FPK, KDM, FKUB, KPI secara resmi kita nerima, kemudian juga penguatan ekonomi, apalagi banyak banget sih judulnya banyak, cuma memang kadang suka dibatasi tugas-tugas ASN itu yang tercantum dalam ranking, jadi target. Kalau kami punya target, terutama buat teman-teman FKDM, kadang yakin mah level kementerian ya, kadang juga begitu. Sekretaris FKDM juga dibilang sekjen. Sekjen apa? Sekjen sampai orang yang berurusan yang aneh-aneh banyak juga di FKDM misalnya. Kemudian juga yang canggih-canggih terkait seni budaya juga bisa. Kemudian juga pas Paskibraka juga lebih ini lagi ya. Istilah kami forum-forum Kesbangpol itu adalah kakak-kakak yang dulunya pernah glowing, sekarang glowing. Itu forum-forum Kesbangpol. Jadi salah satu sosok guru Jakarta Selatan. Oke, kita bergeser ke kegiatan yang telah kita lakukan dengan forum-forum. Kita bergeser ke kolaborasi pada saat vaksin. Saya hanya ingin menceritakan kepada kakak yang dari PUSI. Sebenarnya kan orang kaget juga, orang biasa. Sudin kependudukan terkait pemilu biasa. Kebudayaan biasa. Untuk Jakarta Selatan sih biasa ya. Kelihatan kolaborasi. Terus BNN positif. Kita sudah sama-sama berjibaku terkait dengan kolaborasi vaksin. Juara itu, Bang. Benar. Ini modal dasar kita bagaimana Jakarta Selatan bisa dioptimalkan. Dan bergeser ini kegiatan. Jadi yang diomongin sama nih kayak di BNNK. Seberapa banyak polling diisi, seberapa banyak view orang terkait promosi narkoba. Baru sekedar gitu promosi. Belum ke ujung penanganan belum. BNN sendiri cara berpikirnya itu masih kayak Kementerian Parekraf. Kan kemarin nonton bareng tuh. Seorang komjen Pak Gorose, waduh, pada saat tampil di videoin sama istrinya lagi olahraga jalan bareng, olahraga tenis, kunjungan ke tempat wisata di daerah Papua. Lah, kok ngurusin BNN yang ditampilin kerjaan Parekraf? Kan kalau kita orang yang awam juga mikir dong, harusnya yang ditampilin sebagai sesiap apa sih panti rehabilitasi, gitu kan? Itu malah nggak ditampilin. Kemudian seberhasil apa sih yang direhab? Dulu pemakai, sekarang jadi pengusaha, harusnya begitu. Itu di level BNN ini begitu. Jadi saya kurang tahu nih sampai ke pengurusan berapa ini yang namanya Peduli Nambe bisa berjalan di Jakarta Selatan. Saya kurang tahu. Itu instansi yang lain. Sekarang instansi kita sendiri ngomongnya sederhana. Oh, kalau itu mah ini aja kreativitas kulit kerja mati sudah. Maksud kita begini, teman-teman semua. Kalau seandainya kita belum punya anggaran, nggak masalah. Tetapi itu kan para narasumber dari BNN kan orang instansi vertikal. Dia sama kayak TNI, Polri, gitu loh. Yang tidak mendapat penghasilan seperti yang di Pemda DKI. Harusnya mendapatkan seperti itu. Jadi kita kemarin tuh ngusulin kalau bisa
ada pergub yang memadai untuk memberikan honor per orang per kegiatan. Kalau bisa direvisi, ditambah TNI, Polri, garis miring, instansi vertikal. Kemudian di pemilu jurdil sesuai ketentuan itu dimaksimalin supaya mengimbangi perbedaan kubu nih. Cuman masalahnya Kesbangpol gak punya duit untuk meng-hire tokoh-tokoh, makanya nanti bolehlah ngobrol lah anggota EPK dengan teman-teman FKDM. Ada nggak sih artis-artis gitu di Jakarta Selatan yang bukan ini ya, bukan calon-calon legislatif ya, yang pemikirannya masih lurus, misalnya Denny Sumargo, kan ceritanya nggak cerita-cerita. Indonesia juga butuh yang namanya persatuan kesatuan, butuh juga proses itu berjalan bagus, termasuk pelaksanaan pemilu. Nah, anak-anak magang itu juga nanti kita minta secara kelompok per unitnya, ya misalnya di Kesbang itu juga membuat konten. Bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat dengan berbagai upaya yang bisa kami lakukan itu upaya-upaya tersebut membuat suatu ringkasan buku atau sinopsis dari buku. Jadi bagaimana cara kita untuk membantu atau mengajak semua teman-teman atau warga masyarakat untuk bisa ikut serta dalam ikut membantu meningkatkan minat baca, meningkatkan wawasannya, terutama bukan kegemaran membaca di masyarakat. Gitu. Salah satu caranya memang betul Pak. Yang pertama kita harus membuka aksesnya dulu nih. Jadi apa yang mau dibaca kalau koleksinya nggak ada, kalau bukunya nggak ada. Dan luar biasa sekali Pak Kasuban sudah mau berinisiatif untuk mengumpulkan buku-bukunya ya Pak ya, dari masyarakat. Di kami sendiri di perpustakaan kami di Kramat Pela, Bapak Ibu, itu ada perpustakaan dengan jumlah koleksi yang cukup banyak. Jadi kalau Bapak Ibu butuh bahan bacaan bisa langsung ke sana. Dan koleksi kami juga tersebar Bapak Ibu di seluruh RPTRA di Jakarta Selatan yang ada 62. Itu koleksinya sebagian besar dari perpustakaan kami. Di Taman Bacaan Masyarakat di Jakarta Selatan juga ada, di sekolah-sekolah, di RT, RW, kelurahan. Itu kalau ada pojok baca terus ada buku, ada labelnya, itu pasti punya Kami. Tulisan doang ya Pak. Terus saya datangkan nih misalnya si penulis bukunya langsung, si resep kritik mercon gitu lah katakanlah. Saya bawa ini penulisnya langsung, praktek langsung sama bapak-bapak ibu semua udah bisa, nanti bisa dicoba di rumah dan hasilnya bisa dijual. Nah itu bisa meningkatkan kehidupan keluarga. Itu juga kita lakukan di perpustakaan gitu. Jadi nggak melulu tentang buku gitu. Jadi kalau misalnya kebutuhannya udah tentang pemilu, ya bisa juga nanti kita bawa narasumber yang terkait pemilu untuk pemula gitu. Itu bisa juga untuk konten, misalnya untuk Instagram atau TikTok gitu. Anak sekarang jago-jago sih Pak bikin TikTok tanpa diajarin gitu. Tapi kita bisa ajarkan yang berdasarkan ilmunya. Bagaimana mengelola Instagram atau mengelola YouTube-nya supaya menarik, supaya banyak followersnya gitu. Itu kita bisa datangkan juga narasumbernya terkait untuk medsos ya, bijak bermedsos misalnya seperti itu. Nah, itu nanti tinggal kebutuhan Bapak sih Pak. Kalau dari yang pertama mau review ya boleh Pak. Tapi yang saya perlu tahu rencana kegiatannya kapan, waktunya kapan, agar kita nanti jadwal sesuaikan dengan jadwal kami di Sudin Pusip yang lumayan padat. Sana tuh. Waktu itu yang piket 2 orang dan bukunya kurang lebih ada 100 buku. Saya sendiri bawanya dari mulai buku dari negara Arab, buku mimpi sampai togel saya bawa juga. Dan terakhir buku bestseller dari Pak Ari Nanjar dari 165. Kami dia saya bawa juga Pak Subang. Tapi karena waktu itu kami pikir cuma 2 orang, jadi kesempatan untuk membaca itu banyak. Setelah pindah ruangan, tidak tahu bukunya kemana lagi sekarang. Pindah ruangan, kesempatan membaca tidak ada, yang ada kesempatan memasak. Karena apa? Waktu di situ kebanyakan laki-laki, seringkalinya cuma 2 orang atau 3 orang saja begitu, Pak Suwan.
Nah sekarang tahun ini sampai 2006 serikandi kami banyak, saking banyaknya kami tidak belajar untuk membaca, tapi belajar bagaimana cara memasak. Memasak. Jadi kalau saya minta izin dari Pak Subang, di EPK banyak dosen, banyak guru, dan intelektualnya banyak, profesornya ada, semua ada. Kalau saya, gelar saya sudah doktor, jadi sudah santai saja saya Pak Subang. Oh profesor, ya begitu ya. Mondok di kantor. Mondok banyak kali mondok saya. Lalu Pak Subang, kami dari EPK ada 39 orang, nanti saya akan bicara dengan ketua supaya tiap-tiap orang membawa satu buku. Begitu ya, kalau ada dua ya lebih bagus dua, tapi yang satu dulu. Begitu. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk perpustakaan Wali Kota Jakarta Selatan, begitu Pak Subang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum. Kalau Pak Habib bilang itu apa? Loncatan kodok. Jadi kalau kita kan jalan ya, kalau beliau itu loncat. Jadi kemarin udah kami sampaikan ke kawan-kawan di FKUB ini cukup disambut baik ya untuk dikolaborasikan dengan kami di FKUB. Sempat juga diskusi kemarin dengan Pak Kesuban, dan tadi saya dapat insight juga nih dari Puspin ya. Pusip ya, tadi ya, tentang menulis buku. Jadi emang kemarin ide kami di FKUB itu ketika ada ide untuk meliterasikan kepada kawan-kawan yang sedang magang ini juga bersinergi dengan potensi yang ada di Jakarta Selatan dalam hal literasi. Jadi kemarin waktu pengalaman kami dan Kasuban tentunya dengan para forum-forum yang ada di bawah di dalamnya ketika kita mengembangkan kampung kerukunan ini. Jadi bagaimana potensi ini bisa segera diliterasikan gitu Pak Kasuban. Nah, tadi kalau Pak Kasuban sudah punya gambaran tentang membuat referensi buku, kemudian hal yang sejenis dengan itu, kemudian tadi dari ada kemungkinan juga membuat buku. Jadi yang belum dimiliki kita ini sekarang ini ya, catatan-catatan administrasi tentang wilayah yang baik gitu ya. Jadi mungkin nanti ide tadi bisa digabung ketika ada sumber-sumber buku-buku yang mungkin nanti kita bisa gali, kemudian diupdate kembali dengan masing-masing kelurahan, misalnya dengan, kalau kami kemarin diskusinya misalnya tadi potret-potret kampung kerukunan itu, karena dari 65 kelurahan itu unik banget ya posisinya. Kemudian nanti mungkin ada beberapa mahasiswa yang ditugaskan ke kelurahan gitu untuk memetakan tadi, dan cara penulisannya tadi sudah ditawarkan tuh cara membuatnya. Kemudian nanti mungkin beberapa sumber-sumber buku yang ada mungkin dari kami dari FKUB terkait dengan keberadaan rumah ibadah nanti bisa dikolaborasikan dengan buku-buku dari BPS atau mungkin nanti dari kawan-kawan lain yang sifatnya saling menguatkan. Jadi buat kami di FKUB ini bagus banget diantaranya untuk memetakan potensi Jakarta Selatan dari sisi kerukunan gitu Pak. Nanti tinggal cara menghubungkannya kita nggak tahu nanti dari dari dinas Sudin perpustakaan yang bisa mendorong. Demikian Pak Ketua dari ada sebenarnya juga ada dosen juga, ada juga yang sudah S2 juga gitu. Mungkin juga teman-teman yang ada di kecamatan kelurahan belum terdeteksi potensinya, mungkin ada juga yang profesi pendidikan Pak, begitu. Jadi mungkin nanti bisa juga dilibatkan. Setahu saya beberapa anggota FKDM Kelurahan Jati Padang itu profesinya guru. Nah, nanti juga mungkin melalui ketua kecamatan bisa diinventarisir jajaran FKDM yang profesinya guru dan mungkin juga hobi membaca dan menulis bisa disalurkan. Di sini juga ketua FKDM Kecamatan Jakarta juga guru juga Pak, gitu. Ya, kalau Bang Mudas guru spiritual Pak. Pak,